Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel yang sama, yaitu channel Deng Omah. Pada video kali ini kita akan bercerita lagi. Dan ceritanya ini tidak lucu. Cerita ini adalah cerita yang bisa menginspirasi lah, cerita inspirasi, memotivasi yang bisa kita jadikan sebagai sebuah bahan renungan di dalam kehidupan tak. Cerita ini adalah sebuah kenyataan yang dialami oleh seseorang. Cuman tidak boleh kita sebutkan namanya dan juga tempat dan alamatnya. Kita dengarkan saja ceritanya dan insya Allah cerita ini akan memberikan sebuah inspirasi kepada kita. Jadi orang ini kita kasih saja cerita ini kita kasih saja judul hijrah lah ya. Hijrah kan berpindah dari satu sikap kepada sikap yang lain, dari buruk menjadi baik, itu kan namanya hijrah. Atau hijrah secara lahiriah, yaitu berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain. Itu namanya hijrah lahiriah. Artinya secara lahiriah itu ya berpindah tempat lah. Ya namanya dulu dia adalah seorang pelaku kemaksiatan. Kita langsung saja ceritanya. Dulunya dia adalah seorang pelaku kemaksiatan. Dia suka mabok-mabokan. Suka minum-minum. Bahkan menurut ceritanya, dia yang bercerita bahwa mungkin tidak ada kemaksiatan yang tidak pernah dilakukan. Artinya kemaksiatan, perbuatan dosa yang sering dilakukan oleh orang-orang sebagian orang. Mulai dari mabuk-mabukan, jahat sama orang, maksudnya sepertilah misalnya narkotika, dia juga pernah melakukan. Tapi pernah suatu hari dia didatangi oleh seorang jemaah yang kita kenal jemaah tabligh. Kemudian jemaah tabligh ini datang dan memberikan salam, kemudian menepuk pundaknya. Dengan kelembutan dari saudara kita yang jemaah tabligh ini datang ke hadapan dia. Ya. Padahal pada saat itu dia sedang jahat-jahatnya, sedang kalau dikata sikapnya yang keras. Tapi kemudian berjalan pembicaraan, akhirnya saudara kita ini luluh dan dia diajaklah ke masjid oleh saudara tadi kita ini, oleh jemaah tabligh. Dia ke masjid, dia mendengarkan ceramah-ceramah dari saudara kita itu yang jemaah. Kemudian dia
bertanya kepada orang ini bahwa dia ingin diajak keluar. Seperti yang dilakukan oleh saudara kita jamaah tabligh. Karena sebelumnya dia mengatakan bahwa kami hanya datang ke kampung ini belajar agama, bagaimana kita sholat yang benar, baca Quran yang benar. Jadi kami datang ke kampung orang bukan datang untuk menceramahi atau mengajari orang-orang, tapi kami datang adalah untuk sama-sama belajar. Untuk belajar, kita ke masjid adalah untuk belajar. Makanya saudara kita yang tadi ini, yang preman inilah minta bahwa saya juga ingin keluar seperti kalian keluar ke masjid ini. Akhirnya dia keluarlah 3 hari pada saat itu. Setelah keluar 3 hari, dia merasakan ada perubahan dalam dirinya. Dia mulai ingin betul-betul mempelajari bagaimana salat, niat yang bagus, berwudu yang bagus, takbir yang bagus, ruku dan seterusnya sampai salam. Kemudian bagaimana dia belajar membaca Al-Quran. Karena orang-orang yang keluar begitu jamaah saudara kita jamaah tabligh, ada orang-orang di dalamnya yang mahir dalam ilmu tajwid, ada yang mahir dalam ilmu fikih. Makanya dia belajar. Akhirnya sampai dia mendapatkan titik hidayah yang betul-betul luar biasa. Di situ dia menangis betul-betul kepada Allah. Dia merasakan bahwa perbuatan saya selama ini adalah perbuatan yang na'udzubillah, perbuatan yang tidak disenangi, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian, saudaraku, setelah keluar 3 hari, kembali ke rumahnya dari setelah keluar 3 hari, dia berubah. Yang tadinya dia tidak pernah memakai peci, songkok, yang tadinya dia tidak pernah memakai pakaian sholat, hanya berpakaian pendek, kemudian bagaimanalah bentuk seorang preman. Tiba-tiba ketika pulang ke rumahnya dalam waktu 3 hari itu, dia berubah. Mulai dari kepalanya sudah ada peci sampai pakaian baju kokoh dengan celana pada saat itu yang di atas mata kaki. Disambut oleh keluarganya dengan tangisan. Tapi keluarganya ini menangis bukan karena sedih atau bagaimana, tapi karena tangisan haru bahagia menyaksikan anaknya yang keluarganya yang berubah. Ada istri dan anaknya, ada keluarganya, orang tuanya. Mereka menyambut si mantan preman tadi ini dengan penuh haru. Kemudian orang tuanya, dia datang kepada orang tuanya. Dia langsung mencium, dia tunduk, jatuh ke lantai, terjatuh ke lantai, dia mencium telapak kaki orang tuanya. Di situ makin terjadi keterharuan. Makin terjadi tangisan yang luar biasa. Dia mulai mengeluarkan suaranya dengan mengatakan dengan bahasa logat-logat Sulawesi, minta maaf Kak Ma. Minta maaf Kak Bapak. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini adalah perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah. Ternyata begitu banyak selama ini perbuatan tingkah laku saya terhadap emak dan bapak yang ternyata menyakiti hati mama dan bapak. Dan mungkin bahkan kata mantan preman tadi ini, bahkan saya pernah membuat emak dan bapak ini menangis. Tapi pada saat itu tidak pernah masuk ke dalam pikiran dan hati saya bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang salah. Maka baru kali ini, Mak, Bapak, saya betul-betul minta maaf. Berikanlah ridhomu terhadap anakmu ini. Oh, terlebih setelah itu dia datang kepada anak-anak dan istrinya. Makin terjadi haru yang luar biasa. Karena sebelum dia keluar, dia sering memarahi anaknya tanpa sebab. Bahkan dia biasa pukul istrinya.
Dia menyakiti istrinya, dia membuat menangis istrinya. Saudaraku, tetapi setelah itu ceritanya tidak sampai di situ. Berjalan kemudian beberapa hari, dia mulai rajin ke masjid. Dia tidak pernah tinggalkan masjid. Belum datang, belum masuk waktu sholat, belum azan di masjid, baru radio di masjid baru bunyi. Dia sudah di masjid. Dia berzikir, sholat sunnah. Tapi ujiannya lain lagi. Dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan model yang lain. Allah datangkan teman-teman jahiliyahnya dulu, teman-teman mabuknya dulu. Oh, keluarlah kalimat dari teman-temannya bahwa kamu jangan sok alim. Baru berapa hari kamu begitu, tidak mau lagi bergabung dengan kami. Mendengarkan kalimat ini, dia datang kepada orang yang pernah mengajak dia keluar 3 hari. Dia bertanya kepada yang dianggap gurunya, Pak, bagaimana ini? Saya ditanya oleh teman mabuk saya bahwa kamu jangan sok alim, kamu jangan sok suci. Kamu baru berapa hari sholat, berapa hari ke masjid, kamu sudah tidak mau bergabung dengan kami. Apa kata gurunya ini? Datangi teman kau. Kamu jangan menghindar dari temanmu, tapi datangi mereka. Kau datangi mereka bukan kau ikut mabuk kepada mereka, tapi kau datangi mereka, engkau rangkul mereka kepada jalan Allah. Kau ajak mereka ke masjid. Maka itulah yang terjadi, saudaraku. Berjalan kemudian, dia berhasil mengajak teman-teman mabuknya ini datang ke masjid. Dia mendengarkan ceramah-ceramah yang disampaikan oleh gurunya tadi ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah, pada saat itu teman-teman mabuknya tadi berhenti semua. Ada juga, dan belum sampai di situ, ada juga yang mengatakan kepada dia, kau ini ahli neraka. Apa yang kau lakukan ini bid'ah. Apa yang kau lakukan ini sesat. Maka dia berani mengeluarkan kalimat seperti ini. Wahai saudaraku, ketika saya berada di jalan-jalan neraka, ketika saya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan kemaksiatan, melakukan perbuatan yang tidak diridhai, tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya berada di jalan neraka, kenapa engkau tidak datang mengingatkan kepada saya bahwa itu adalah jalan yang tidak disukai oleh Allah? Kamu tidak datang berusaha memasukkan saya ke dalam surga. Tapi kenapa, wahai saudaraku, ketika saya berada di jalan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau datang. Barulah engkau datang dan mencoba untuk memasukkan aku ke dalam neraka. Engkau katakanlah kepada saya pelaku bid'ah, pelaku sesat, sehingga mengatakan bahwa saya adalah ahli neraka. Waktu dulu, wahai saudaraku, ketika saya berada di jalan neraka, engkau kemana? Kenapa tidak datang mengatakan kepada saya bahwa jalanmu ini jalan neraka? Tunjukkan saya jalan ke surga. Kenapa tidak datang pada saat itu? Maka di kalimat terakhirnya dia mengatakan seperti ini. Wahai saudaraku, dulu memang saya bukan orang yang baik. Bahkan sekarang pun saya belum merasa bahwa saya adalah orang yang baik. Namun alhamdulillah, sekarang saya berada di jalan belajar untuk menjadi orang yang baik. Maka saudaraku yang mendengarkan video ini, mudah-mudahan kita semua ditunjukkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jangan pernah kita merasa baik. Karena belum tentu kita merasa baik, tapi kita baik di mata orang lain. Akan tetapi selalulah merasa bahwa kita ini belajar menjadi orang yang baik, sehingga Allah pun akan meridhoi kita. Sehingga insya Allah dengan keadaan seperti itu akan banyak orang-orang yang ikut kepada kita, belajar menjadi orang-orang yang baik. Saya kira cukup, saudaraku. Mudah-mudahan ada
yang bisa kita jadikan hikmah di dalam cerita ini. Insyaallah, terima kasih sudah melihat video ini. Saya mohon maaf apabila ada yang salah atau yang kurang dalam penyampaian saya. Atau mungkin ada teman saya yang melihat ini, yang saya ceritakan tadi melihat video ini. Maaf apabila ada yang tidak betul, tidak benar dalam penyampaian saya. Saya kira cukup. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.